Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita dapat hadir pada subuh kali ini melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamullahi alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah menuntaskan secara garis besar kajian terkait dengan fikih kewarisan. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang zakat. Ini bukan zakat fitrah ya. Tapi lebih tepatnya zakat mal. Mungkin lupa saya dihapus ini. Jadi kita membahas tentang zakat mal karena kalau zakat fitrah sudah kita bahas sebelumnya. Ya, zakat fitrah sudah kita bahas pada bulan Ramadan yang lalu. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan harta, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya hak orang lain pada harta yang dimiliki oleh seseorang. Adanya hak orang lain pada harta yang dimiliki oleh seseorang. Makanya di ayat yang tadi dibaca oleh imam tadi, wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan pada harta mereka ada hak orang lain yang itu maklum, yang itu sudah diketahui. Jadi bukan berarti zakat ini adalah seseorang kemudian dikarenakan kedermawanannya, dikarenakan kemurahan hatinya, dia berbagi kepada orang lain. Bukan seperti itu pemahamannya. Tetapi apa? Memang ada hak orang yang Allah titipkan pada dirinya. Ada hak orang lain yang Allah titipkan pada dirinya. Sehingga kemudian seseorang tidak boleh dia kemudian merasa sudah berjasa, atau bahkan orang yang diberikan zakat, orang yang menerima zakat tidak perlu berterima kasih kepada orang yang membayarkan zakat. Beda dengan infak dan sedekah karena itu konteksnya adalah sunnah. Tapi kalau zakat sampai-sampai tidak perlu penerima itu berterima kasih kepada orang yang sudah membayarkan zakatnya. Kenapa? Karena memang sudah kewajibannya dan karena memang itu sudah hak yang menerima. Itu sudah hak yang menerima. Ya, ini garis besar di awal yang harus dipahami, terutama bagi mereka yang memang sudah terkena kewajiban zakat. Jangan sampai kemudian merasa bahwasannya sudah melakukan sebuah bentuk kedermawanan yang padahal itu adalah sebuah kewajiban yang sudah harus dilakukannya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kembali membahas tentang pengertian zakat. Ya, secara bahasa zakat artinya adalah membersihkan atau menyucikan, tumbuh berkembang dan berkah. Ini pengertian zakat secara bahasa. Ya, bermakna at-taharah, ya, bermakna at-tuhur. Zakat yaitu membersihkan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ya, wa tuzakkihim, untuk membersihkan dan mensucikan. Zakat juga diartikan dengan tumbuh berkembang. Ya, kata zakat itu kalau dinisbahkan kepada tumbuhan maka artinya adalah berkembang. Misalnya zaka asyajar,
Ya, syajar artinya pohon, maka zakat itu diartikan pohon ini berkembang. Atau kemudian zakat juga bisa diartikan secara bahasa adalah keberkahan. Adapun secara istilah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang maksud dengan zakat adalah pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Ya, yang maksud dengan zakat adalah pengambilan sebagian harta tertentu. Jadi zakat itu nanti tidak berlaku pada semua harta. Zakat hanya berlaku pada harta-harta yang sudah ditetapkan saja. Ya, nanti ketentuannya adalah pada harta yang berkembang. Harta yang dipakai sebanyak apapun dia, semewah apapun dia, kalau kemudian itu untuk pemakaian pribadi, maka tidak ada zakatnya, tidak ada kewajiban zakatnya. Sehingga hukum zakat ini adalah hukum yang paling adil, dan bahkan ini lebih adil daripada pajak. Ini saya tidak mengatakan kemudian pajak itu adalah satu hal yang salah dan kemudian tidak perlu bayar pajak, tidak. Itu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan oleh negara, dan memang kewajiban kita untuk mentaati apa yang sudah ditetapkan oleh negara. Tapi apa, kebijakan itu adalah buatan manusia dan banyak sisi kelemahannya. Beda dengan zakat. Ini kebijakan atau aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya Bapak Ibu? Kalau pajak kan atas semua barang dipajak. Pajak berlaku atas semua barang. Orang punya rumah, mau rumahnya mewah, mau rumahnya biasa, ada pajaknya. Orang belanja terkena pajak, padahal terkadang dibelinya adalah kebutuhan pokoknya. Orang punya kendaraan, padahal kendaraan itu digunakannya untuk kebutuhan hari-harinya, kena pajak. Dan hal-hal yang lainnya semua kena pajak. Tapi kalau zakat enggak. Zakat hanya pada harta tertentu saja, dan hanya pada harta yang berkembang saja, tidak berlaku pada semua harta. Kemudian zakat juga dikeluarkan menurut sifat-sifat yang tertentu, dalam artian nanti ketika ada harta-harta yang termasuk bagian dari harta zakat, tetapi juga ada ketentuannya. Ya, tidak semua kemudian harta yang masuk dalam konteks zakat itu kemudian dikeluarkan. Di antara ketentuannya nanti berapa besaran harta baru wajib zakat. Karena tidak semua orang asal punya harta wajib zakat, tidak. Ada ketentuan besaran yang baru kemudian menyebabkan terkenanya kewajiban zakat. Juga kemudian ada juga ketentuan waktu pembayarannya. Ya, dan yang terakhir, zakat itu diberikan kepada golongan tertentu. Harus diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakatnya. Tidak boleh kemudian diberikan kepada selain penerima zakat. Itu yang kita kenal dengan istilah asnaf zakat. Ya, golongan orang yang berhak menerima zakat. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Setelah disyariatkan puasa di bulan Ramadan, dan kemudian Allah syariatkan zakat fitrah, setelah itu baru Allah syariatkan zakat mal. Ya, perbedaan antara zakat fitrah dengan zakat mal sebagaimana yang sudah kita bahas pada kajian sebelumnya terkait dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu terkait dengan jiwa seseorang, makanya besaran zakat fitrah itu semua sama, mau orang kaya, mau orang biasa, mau pejabat, mau rakyat, mau orang terpandang, mau orang kemudian terbiasa, maka besaran zakat fitrahnya sama. Karena zakat fitrah itu terkait dengan jiwa. Zakat fitrah presiden sama rakyat sama besarannya. Karena sekali lagi zakat fitrah terkait dengan jiwa seorang, dan setiap orang memiliki jiwa yang sama, cuma satu nyawa saja. Tapi kalau zakat mal, maka itu berbeda-beda sesuai dengan banyaknya harta yang dimilikinya. Ya, sesuai dengan besaran dan banyaknya harta yang dimilikinya. Baik, apa dalil yang mensyariatkan zakat Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, dalil dari Al-Qur'an. Allah mengatakan surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in.
Ya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah, bayarkanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Maka membayar zakat hukumnya wajib sebagaimana wajibnya perintah salat. Kemudian dalam surat At-Taubah Allah mengatakan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ambillah zakat dari harta mereka, dan dengan zakat itu kamu bersihkan dan menyucikan mereka. Ini juga perintah kepada pemimpin, kepada ulul amri. Nanti inilah yang kemudian menjadi dalil buat amil zakat untuk memungut zakat. Kemudian dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, disebutkan bahwasanya Rasulullah menyebutkan dunyal Islamu ala khamsin. Ya, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu terkait dengan rukun Islam, ya, syahadatain, kemudian mendirikan salat, melaksanakan puasa, menunaikan zakat, dan berhaji ke Baitullah. Ini menjadi dalil tentang kewajiban zakat, sehingga membayar zakat ini adalah perkara yang sudah ijma'. Kewajiban zakat ini perkara yang sudah ijma', yang tidak ada lagi perbedaan pendapat ulama tentang hukumnya. Karena dalilnya jelas di Al-Quran, dalilnya di Al-Quran tegas memerintahkan zakat, dan juga di hadis juga dalilnya jelas, dan sangat banyak sekali dalil terkait dengan perintah membayar zakat ini. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, nah apa hikmah kenapa Allah syariatkan untuk membayar zakat? Kenapa Allah wajibkan bagi orang-orang yang memiliki kelebihan harta untuk membayarkan zakat? Tadi di awal kita jelaskan bahwasanya apa? Allah sudah menetapkan adanya perbedaan rezeki bagi setiap orang. Ya. Allah tetapkan yas'u liman yasha wa yaqdir. Ya, Allah berikan kelapangan, yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah berikan kelapangan bagi sebagian orang terkait dengan rezeki, dan juga ada orang yang Allah sempitkan rezekinya. Ada orang yang kemudian lapang hartanya, banyak hartanya, ya, mudah bagi dia untuk mencari rezeki. Tapi ada sebagian orang yang sulit dia untuk mendapatkan rezeki. Ya, bukan kemudian orang yang tidak memiliki rezeki kemudian dia tidak berusaha, tidak. Bisa jadi sudah berusaha untuk mencari, tapi segitulah yang sudah Allah tetapkan. Karena memang rezeki termasuk bagian dari takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah meniupkan ruh, ya, ke rahim seorang ibunda, seorang ibu, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat untuk menuliskan 4 hal. Yang ini semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah menetapkan di alam azali, ya, pada masa sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, bahkan semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang pertama Allah ciptakan makhluk itu bernama al-qalam. Itu kalau kita mengartikannya pena, ya. Tapi qalam ini jangan diartikan pena seperti kita bayangkan tadi. Kemudian apa? Allah perintahkan kepada al-qalam ini untuk kemudian menulis. Maka Allah katakan nun wal qalami wa ma yasturun, ya, demi pena dan apa yang ditulisnya. Jadi Allah ciptakanlah al-qalam ini, kemudian Allah perintahkan baginya untuk menulis apa yang akan terjadi semuanya, termasuk apa? Catatan rezeki. Maka Allah katakan, Rasulullah katakan dalam hadis tadi, bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqi'un am sa'idun. Ya, Allah tetapkan, kemudian Allah perintahkan untuk menulis terkait dengan rezekinya. Jadi rezeki setiap orang itu Bapak Ibu sudah ditakar, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah kepada kita hanya untuk apa? Untuk mencari saja. Tapi yang kita dapatkan adalah pasti dengan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan bisa mendapatkan rezeki orang lain, mengambil rezeki orang lain, mengambil sesuatu yang ditetapkan oleh orang lain. Tapi bukan berarti apa yang kita miliki itu sudah pasti rezeki kita, belum tentu. Belum tentu apa yang kita miliki itu memang menjadi rezeki kita. Nah, Rasulullah mengatakan rezeki kita itu adalah apa yang kita makan. Ini ada makanan nih, sampai termakan sama kita itu rezeki kita. Bukan apa yang ada di piring kita. Karena bisa jadi baru makan ada kucing diambil sama kucing, kan? Berarti bukan rezeki kita, rezeki kucing.
mau nyendok gini, tersenggol tangan sama orang atau jatuh mungkin ya, jatuh. Pas pula ternyata jatuh ke tempat yang kita tidak mungkin ngambil lagi. Berarti bukan rezeki kita. Jadi kata Rasulullah, rezeki kamu itu adalah apa yang kamu makan. Ya, jadi bukan berarti apa yang kita miliki itu sudah menjadi rezeki kita, belum tentu. Dan kemudian apa yang kalian pakai sampai habis. Ada orang beli pakaian, bisa jadi itu rezekinya. Kalau apa? Kalau memang itu dipakainya dan hanya dia pakai sampai habis. Ya, sampai misalnya baju itu udah rusak, pakaian itu udah rusak, kendaraan itu udah tidak bisa dipakai lagi, maka itulah rezekinya. Tapi kalau dia beli pakaian, beli kendaraan misalnya, dan ternyata tidak lama dia makainya, berarti itu bukan rezeki dia. Ya, baru sebentar ternyata sudah diberikannya kepada orang lain, atau mungkin sudah meninggal misalnya. Maka tadi kata Rasulullah, rezeki kalian adalah apa yang kalian makan, apa yang kalian pakai sampai habis, dan apa yang kalian sedekahkan. Itulah hakikat rezeki. Karena tadi yang disedekahkan itulah yang kemudian yang benar-benar akan menjadi milik kita nanti di akhirat. Kalau yang kita makan tadi habis di dunia, yang kita pakai tadi habis di dunia, tapi yang kita sedekahkan itulah hakikat rezeki kita. Maka apa kemudian hikmah yang Allah tetapkan, Allah jadikan hikmah kenapa kemudian diperintahkan kita untuk membayar zakat? Yang pertama, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga dan membentengi harta dari penglihatan orang dan jangkauan tangan-tangan pendosa dan pelaku kejahatan. Ini saya ambil dari kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ya, hikmah yang pertama apa? Untuk menjaga dan membentengi harta kita dari penglihatan orang atau kemudian jangkauan tangan orang yang ingin berniat berbuat jahat. Kadang orang kenapa dia mencuri Bapak Ibu atau mengambil harta dari orang lain? Karena tadi ya dia melihatnya orang hartanya berlebih. Ya, melihat hartanya berlebih, kemudian timbullah keinginan untuk mengambilnya. Tapi kalau ada orang dia hartanya banyak tapi dermawan dia, ya, suka bayar zakat dia, dan orang tahu kedermawanannya, biasa orang segan untuk ininya, ya, tidak mau orang ngambil. Kenapa? Tidak usah diambil pun akan dikasih. Tapi kalau ada orang dia kaya raya, hartanya ditumpuknya, disimpannya, tidak mau dia berbagi, bahkan kemudian tidak mau dia menunaikan kewajibannya, maka bisa jadi tadi orang-orang yang kemudian memiliki hasad pada dirinya, atau kemudian melihat ada hal yang mereka merasa berlebihan pada orang tersebut, maka bisa jadi tadi muncul keinginan. Sehingga Rasulullah dalam satu hadis mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah mengatakan, jagalah harta-harta kalian dengan zakat. Ya, Rasulullah mengatakan, hassinu amwalakum bizakah, jagalah harta-harta kalian dengan menunaikan zakat, dan obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Wadau mardakum bis sedekah, dan obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi Bapak Ibu, kalau orang punya harta, dia mau aman hartanya, keluarkan zakatnya. Ya, keluarkan zakatnya, aman di dunia, aman nanti hisabnya di akhirat. Dan juga kalau ada orang sakit, di antara caranya adalah dengan mengeluarkan sedekah. Ya, dengan bersedekah maka bisa menyembuhkan seorang dari penyakitnya. Dan kemudian dan bersiap-siaplah terhadap musibah dengan doa. Dalam artian kalau kita ingin terhindar dari musibah, maka perbanyak doa. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Bapak Ibu, yang mana kalau ini kita baca pagi dan petang 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka apa? Tidak akan bisa terkena madarat apapun atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Doa ini kita baca tiap hari, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kita baca doa ini pada pagi dan petang, maka insyaallah akan Allah lindungi. Ini maksudnya tadi, kalau Allah ingin melindungi kita dari musibah, maka perbanyak membaca doa. Ya, sedia payung sebelum hujan kalau kata pepatah. Ya, perbanyak doa sebelum nanti Allah uji dengan musibah. Ini yang pertama. Hikmah Allah perintahkan zakat agar kemudian menjaga dan membentengi harta kita.
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya adalah untuk membantu orang fakir dan membutuhkan. Nah, ini hikmah yang terkait dengan orang lain. Bahwasanya apa? Ketika Allah menitipkan, memberikan kelebihan harta kepada kita, maka yakinlah bahwasanya ada hak orang lain di sana. Ya. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, dan orang-orang yang pada harta mereka ada hak orang lain. Nah, dan sangat banyak Bapak Ibu dalil dari Al-Qur'an ya, yang ataupun dari hadis yang menyebutkan tentang apa? Ancaman bagi orang yang mereka enggan menunaikan kewajiban zakatnya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah mengatakan, ini hadis dari Imam Ali radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah mewajibkan orang-orang kaya muslim mengeluarkan dari harta mereka sebatas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang miskin muslim. Orang-orang miskin tidak akan terlantar saat kelaparan atau kekurangan pakaian kecuali karena perilaku orang-orang kaya di sekitar mereka. Jadi Bapak Ibu, bisa jadi kenapa banyak kemiskinan, kesenjangan yang terjadi sekarang, di antara sebabnya kata Rasulullah apa? Dikarenakan perilaku orang kayanya yang enggan kemudian untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Banyak ada orang kaya di Indonesia Bapak Ibu, banyak, sangat banyak sekali. Atau mungkin dari mereka yang muslim saja sangat banyak sekali. Tapi apa? Betapa banyak dari mereka umat Islam yang mereka tidak menunaikan kewajiban zakatnya. Ada kewajiban zakat, dan ini satu hal yang sifatnya harus dilakukan. Nanti ada yang sifatnya anjuran, yaitu sedekah. Ya, kalau zakat wajib, maka kata Rasulullah tadi, bisa jadi adanya orang yang susah, terlantar, tidak bisa makan, tidak punya pakaian, tidak punya tempat tinggal, itu dikarenakan orang-orang kaya yang menahan hartanya. Jadi nanti Bapak Ibu ada ancaman yang sangat keras sekali bagi orang yang enggan bayar zakat. Kemudian kata Rasulullah, sesungguhnya pada hari kiamat kelak Allah akan membuat perhitungan yang sangat ketat dengan mereka, kemudian menyiksa mereka dengan azab yang sangat pedih. Orang yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya, Allah akan buat perhitungan dan menyiksa dengan azab yang sangat pedih. Kemudian yang ketiga, hikmah dari membayar zakat adalah membersihkan diri dari penyakit kikir dan bakhil, dan melatih diri menjadi pribadi yang dermawan. Ya, membersihkan diri kita, karena ada sifat kikir atau bakhil yang ini bisa menyebabkan seorang merasa bahwasanya harta yang dimilikinya ini adalah untuknya. Ya, dan ini juga yang bisa kemudian menyebabkan seorang terlena dengan kehidupan dunia. Coba Ibu, dulu kalau kita lihat zaman para sahabat salafus soleh, itu mereka orang yang sangat dermawan sekali. Ya, bahkan ada tingkatan kedermawanan itu Bapak Ibu. Ya, ada tingkatan kedermawanan. Ada yang pertama, tingkatan yang pertama, ya, itu disebut dengan as-sakho, yang paling bawah. Yang paling bawah itu orang yang kalau dia diminta maka dia akan berikan. Dan itu ternyata yang paling rendah itu. Ya, kalau dia diminta maka dia akan memberikan. Nah, gimana kalau diminta terus tidak memberi, itu apa namanya berarti? Jadi yang paling rendah tadi, kalau diminta maka dia akan memberikan. Ada kemudian di atasnya lagi, dia akan memberi walaupun tidak diminta. Ya, dia akan memberi walaupun tidak diminta. Ini yang derajatnya lebih tinggi lagi. Ya. Dan yang kemudian lebih tinggi lagi ketika seorang kalau dia akan memberi, dan dia akan memberi walaupun tidak diminta, dan memberinya dalam jumlah banyak. Nah, inilah para salafus soleh, para sahabat. Coba kalau kita lihat bagaimana kisah Utsman bin Affan misalnya, Abdurrahman bin Auf, ya, orang-orang kaya yang sangat dermawan. Jadi bedanya dulu sama sekarang Bapak Ibu, kalau dulu kita tahunya orang itu kaya dikarenakan apa? Banyak infak dan sedekahnya. Kan kita tahunya Utsman bin Affan itu kaya raya dari mana? Dari infak sedekahnya. Bukan kemudian dari rumah mewahnya,
dari kendaraan banyak, tidak. Orang yang kita sampai sejarah kepada kita, dari mana kita tahu Utsman bin Affan kaya raya, Abdurrahman bin Auf kaya raya? Dari besaran zakat dan infak yang dikeluarkannya. Tapi kalau sekarang kan kebalik, dari mana kita tahu orang kaya? Nah, tadi ya, bahkan ada rekor pula kan, orang terkaya 10 terkaya di Indonesia. 1, 2, 3, 4, nanti ada di Asia, nanti ada di dunia. Jadi orang tahunya dia kaya karena menumpuk harta. Ya, ini hal yang terbalik yang ada pada zaman salafus saleh dulu. Ya, bahkan Imam Asy-Syafi'i ini memang sangat luar biasa sekali. Beliau ketika pulang ke rumahnya, berjumpa ibundanya. Jadi Imam Syafi'i ketika beliau disuruh oleh ibundanya untuk menuntut ilmu, dikatakan, wahai Syafi'i, kamu pergi menuntut ilmu dan jangan pulang sebelum jadi ulama. Ya, jangan pulang sebelum jadi ulama. Sampai kemudian setelah lama Imam Syafi'i menuntut ilmu, bahkan menjadi ulama besar, beliau pulang ke rumahnya. Ya, beliau pulang ke rumahnya berjumpa ibundanya. Dan ketika beliau akan berjumpa ibundanya, karena banyak orang tahu beliau akan pulang ke rumahnya, jadi banyak orang memberikan harta. Ya, ada yang ngasih onta, ada yang ngasih ini. Sehingga Imam Syafi'i ketika pulang akan berjumpa dengan ibundanya, dia bawa harta yang sangat banyak sekali. Bawa harta yang sangat banyak sekali. Ini Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang tua, kalau anak pulang bawa harta banyak, bangga anak kita? Senang nggak? Senang kali, ya kan? Bahkan mungkin itu pula kadang yang terharap sama kita kan. Udah lama anak merantau, pulang-pulang tidak bawa apa-apa kan, nanti nak ngapain ya kamu lama-lama merantau pulang tidak bawa apa-apa. Jadi Imam Syafi'i pas pulang Bapak Ibu bawa harta banyak. Jadi ketika akan masuk desanya, kampungnya itu, disuruh oleh Imam Syafi'i salah seorang muridnya untuk berjumpa ibundanya, kasih tahu Syafi'i mau datang. Kasih tahu ke ibundanya Syafi'i mau datang. Kemudian ibundanya nanya, Syafi'i bawa apa? Diceritakanlah sama muridnya. Dia pulang membawa harta yang sangat banyak sekali. Bangga deh ibu Imam Syafi'i, Bapak Ibu. Ibu Imam Syafi'i malah marah. Apa katanya? Suruh Syafi'i itu balik lagi. Tidak usah pulang. Saya suruh dia menuntut ilmu, bukan kemudian menumpuk harta. Suruh pulang, bilang tidak usah dia pulang ke sini kalau cuma untuk bawa harta saja. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, apa yang dilakukan Imam Syafi'i ketika itu? Apa? Diinfakkannya semua harta yang ada, dibagikannya semuanya, disisakannya hanya kitab-kitabnya saja. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan kepada muridnya lagi, coba kamu datang lagi ke ibunda saya dan bilang Syafi'i pulang tidak bawa harta, hanya bawa ilmu saja. Baru kemudian apa? Imam Syafi'i dipersilakan oleh ibundanya berjumpa. Bapak Ibu bisa kita bayangkan, ya, disumbangnya semua harta padahal banyak yang dia dapat. Ya, banyak yang dia dapat. Bahkan Imam Syafi'i, Bapak Ibu, ketika beliau, kalau zaman dahulu memang ilmu itu sangat dihargai, ya. Jadi Imam Syafi'i setiap beliau terkadang ada diskusi, ada kemudian perdebatan, dalam artian diskusi yang untuk mencari sebuah kebenaran. Nanti yang menang atas diskusi itu sama khalifah diberikan harta. Ya, misalnya ada diskusi terkait dengan satu permasalahan, itu Imam Syafi'i selalu menang kalau ada diskusi itu. Ya, yang menang dapat hadiah dari khalifah ketika itu. Nah, Imam Syafi'i setiap selesai dia diskusi segala macam dapat harta banyak. Nanti pas pulang, sepanjang perjalanan pulang dibagi-bagikannya semuanya. Luar biasa, ya, akhlak yang sangat luar biasa sekali dari para salafus saleh. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, hikmah keempat yaitu bentuk syukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita seorang menunaikan zakat hartanya sebagai bentuk syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sudah Allah berikan nikmat kepadanya. Ada orang yang tidak Allah beri nikmat harta, bahkan Allah uji dengan kesusahan hidup. Nah, dia diberikan kelebihan harta, maka diantara bentuk syukurnya adalah dengan menunaikan kewajibannya. Jadi Bapak Ibu, yang wajib ini tidak ada tawar-menawar. Jadi kita ini tidak berbicara tentang infak dan sedekah. Kalau tadi mungkin Imam Syafi'i yang kita ceritakan tadi, para salafus saleh itu sedekah mereka yang jor-joran.
Tapi paling tidak apa? Masalah zakat ini sudah tuntas. Ini jangan masalah zakat masih bermasalah. Ya gimana mau berbicara terkait dengan infak dan sedekah kalau ternyata masalah zakat saja bermasalah, terkhusus bagi orang yang memang terkena kewajiban zakat. Jadi dia ada tingkatannya Bapak Ibu. Bagi yang terkena kewajiban zakat dia harus menunaikan zakatnya. Bagi yang belum terkena kewajiban zakat maka sedekahlah yang menjadi motivasi amal baginya agar kemudian bisa menyumbangkan sebagian hartanya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kemudian hukum bagi orang yang enggan membayarkan zakat? Karena tadi ini kita katakan dia adalah sebuah kewajiban. Kewajiban kalau tidak dilakukan maka ada konsekuensinya. Jangankan masalah agama Bapak Ibu, masalah dunia saja ada konsekuensinya. Ada kewajiban kita sebagai masyarakat, ada kewajiban kita misalnya sebagai pegawai misalnya. Kalau kita lalai maka akan ada konsekuensinya. Begitu juga di dalam agama, ya. Apa konsekuensinya? Yang pertama, hukuman di akhirat. Ya, hukuman di akhirat bagi orang yang enggan membayarkan kewajiban zakatnya akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Apa bentuk siksanya Bapak Ibu? Bisa kita lihat di surat At-Taubah ayat 34-35. Ya, Allah mengatakan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka. Ini sebuah sindiran, padahal bukan kabar gembira, tapi kabar duka, yaitu apa? Azab yang pedih. Apa yang akan Allah lakukan nanti pada hari kiamat Bapak Ibu? Ini mungkin kita sering dengar istilah kalau orang pelit nanti disetrika, ya Bu ya, Bapak Ibu, itu kan nanti disetrika. Itu memang benar. Tapi pelitnya di sini pelit tidak mau membayarkan zakat. Apa nanti Allah lakukan? Pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan pada dahi, lambung dan punggungnya. Di dunia saja Bapak Ibu, kalau kena setrika saja, baru kena dikit saja bagaimana rasanya. Ini apalagi nanti di akhirat orang yang enggan bayar zakat, yang tidak mau menunaikan kewajiban zakatnya, hartanya itu akan kemudian Allah panaskan, Allah jadikan setrika. Tidak tahu bentuknya gimana, entah setrika kayak kita ini atau tidak, Allah Allah. Tapi yang pasti hartanya itu Allah bakar, Allah panaskan menjadi sangat panas sekali. Kemudian apa? Dengan itulah kemudian disetrika dahinya. Ya, dahinya disetrika, kemudian lambungnya disetrika, bahkan punggungnya disetrika. Kemudian Allah mengatakan, "Hadza ma kanastum li anfusikum." Inilah harta yang dahulu kamu simpan untuk dirimu, maka rasakanlah akibat apa yang kamu simpan selama ini. Fadzuqu bima kuntum taknizun. Maka rasakanlah apa yang kau simpan selama ini. Jadi ini ancaman yang sangat dahsyat Bapak Ibu bagi orang-orang yang memiliki kewajiban zakat. Sehingga ini ilmu zakat Bapak Ibu, ilmu yang wajib dipelajari bagi orang kaya. Sama kayak sholat kalau bagi kita. Ya, bagi orang yang tidak terkena kewajiban zakat, kewajiban dia memahami ilmu tentang zakat ini sama dengan kewajiban memahami ilmu tentang sholat. Kita wajib melaksanakan sholat, maka ilmu tentang sholat kita harus tahu agar kemudian sholat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat juga sama. Orang Allah berikan kelebihan harta, maka dia harus tahu tentang apa ketentuan zakat. Sehingga ini bisa menjadi penyelamat baginya dari siksa api neraka. Di dalam hadis Bapak Ibu, hadis yang senada dengan ayat tadi, Rasulullah mengatakan, siapa memiliki emas dan perak tetapi dia tidak membayar zakatnya, niscaya di hari kiamat akan dibuatkan setrika api untuknya yang dinyalakan di dalam neraka, lalu disetrikakan ke perut, dahi dan punggungnya. Setiap setrika itu dingin, maka akan dipanaskan kembali, lalu disetrikakan kembali kepada setiap hari, di mana sehari setara dengan 50 tahun di dunia. Ya, sehari setara dengan 50 tahun di dunia hingga perkaranya diputuskan. Jadi ini Bapak Ibu belum masuk neraka surga lagi. Kalau yang disebutkan dalam hadis ini, setelah itu barulah ia melihat jalan keluarnya. Ada kalanya ke surga, ada kalanya ke neraka. Jadi ini belum masalah surga neraka. Baru kemudian ketika hisab itu langsung dihukum, sampai kemudian habis dosa ininya, baru kemudian diputuskan perkaranya apakah masuk surga atau neraka. Ya, nanti kalau ternyata masuk neraka, di neraka ada hukuman lain lagi.
Kemudian dalam hadis lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa diberi harta oleh Allah lalu dia tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat nanti dijadikan untuknya menjadi seekor ular jantan akro, ya, yang kulit kepalanya rontok karena di kepala terkumpul banyak racun, yang berbusa dua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Ular itu memegang dengan kedua sudut mulutnya, lalu ular itu berkata, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu. Ya, ini ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya nanti pada hari kiamat harta itu akan dikalungkan di lehernya. Ya, ini tadi nanti akan Allah rubah menjadi ular yang berbisa, dan ular itu akan melilit lehernya dan kemudian siap membisanya setiap saat. Nah, ini hukuman yang Allah berikan bagi orang yang dia memiliki kelebihan harta, yang dia terkena kewajiban zakat, tapi kemudian enggan baginya untuk membayarkan zakatnya. Ini hukuman di akhirat, Bapak Ibu. Ini hukuman di akhirat yang memang ini sudah menjadi ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang tidak mau membayarkan zakat. Adapun hukuman di dunia, nah maka hukuman di dunia ini yang sekarang belum bisa dilaksanakan kecuali hanya yang menjalankan syariat Islam. Ya, kalau dalam hukuman dunia sebenarnya bagi orang lalai membayar zakat maka adalah dengan diambil harta secara paksa, bahkan memberikan ta'zir dan denda. Kalau di kita kan baru pajak yang kayak gini, Bapak Ibu. Ya, setahu saya undang-undang zakat belum ada yang membolehkan hal ini. Harusnya idealnya kalau negara benar-benar mau menjadikan zakat sebagai solusi, kan negara kan sudah pernah melirik, Bapak Ibu, ya kan, Menteri Keuangan sudah pernah melirik potensi zakat. Tapi kalau tidak dibuat undang-undang ya tidak akan jadi. Kalau mau buat undang-undang zakat ini sama kayak pajak, amil zakat dia boleh mengambil secara paksa. Jadi ketika syariat Islam di zaman pemerintahan khilafah Islam, syariat Islam berlaku, orang ambil zakat dia bisa mengaudit harta orang sama kayak pajak. Datang dia ke orang kaya, bapak sini harta diaudit, ini udah kena pajak nih, zakat ya, berarti ini udah kena zakat, zakatnya sekian, seperti itu ya. Tapi ini kan belum terjadi di negara kita. Maka kalau negara mau buat undang-undang ini terkait dengan zakat, adanya hak ya bagi ambil zakat, ya mungkin di sini berarti Basnas mungkin dia punya hak sama seperti pajak, bisa mengambil secara paksa, bahkan ada hukuman dan denda yang bisa diberikan kalau tidak mau bayar zakat. Tapi karena terjadi sekarang kan enggak, Basnas hanya bisa motivasi saja, hanya sekedar bisa memberikan apa istilahnya pendidikan tentang kewajiban zakat saja, mengedukasi istilahnya ya. Saya pernah ketika ada ngadakan acara di perumahan kami tahun baru, kami ngundang Basnas hanya edukasi saja, edukasi bagaimana kemudian paham sadar tentang bayar zakat, hanya sekedar itu baru yang diberikan oleh pemerintah, belum sampai membolehkan ini. Kalau ini dijadikan undang-undang, Bapak Ibu, ini akan bisa mengumpulkan zakat yang lebih banyak lagi ya, diberikan wewenang untuk mengaudit. Datang dia, orang punya sawit banyak, sawitnya datang diaudit, Pak sawitnya ini sekian panennya ya, berapa panennya sekian, maka zakatnya sekian. Datang orang punya pedagang, diambil zakatnya. Datang kepada pengusaha, diambil zakatnya. Tapi kan sekarang kan tidak seperti itu. Nah, ini hukuman di dunia. Bagi orang yang enggan bayar zakat boleh diambil secara paksa, bahkan dia dikenakan hukuman dengan denda. Dalilnya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, ya, barang siapa memberikan zakatnya demi mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahala zakat. Barang siapa tidak membayarnya, maka kami akan mengambilnya dan setengah dari untanya sebagai suatu tekad kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sudahlah kemudian harta zakat diambil, dan kemudian disebutkan setengah dari harta itu disita. Ya, setengah dari untanya. Misalnya dia punya unta 100 ekor, kan harusnya ada kewajiban zakatnya, diambil setengahnya. Ya, padahal kalau dia bayar zakat cuman 3 atau 4 ekor saja zakatnya. Tapi karena tidak mau bayar zakat, ya sudah disita hartanya, dikarenakan hukuman karena dia tidak mau membayarkan kewajiban zakatnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini hukuman di dunia bagi orang yang enggan membayar zakat. Tapi kalau ada orang
yang dia tidak hanya sekedar enggan, tapi kemudian mengingkari kewajiban zakat, nah ini yang bisa kita katakan dia sudah keluar dari agama Islam. Ya, bisa dianggap dia sudah keluar dari agama Islam karena apa? Mengingkari sesuatu yang menjadi kewajiban dalam agama. Mengingkari sesuatu yang hukumnya sudah pasti kewajibannya, maka bisa menyebabkan seorang keluar dari agama Islam. Mengingkari kewajiban zakat, mengingkari kewajiban salat. Maka kalau dalam konteks hukum syariat, orang seperti ini boleh diperangi. Ini dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau diangkat menjadi khalifah setelah Rasulullah meninggal, itu banyak orang-orang, ada sebagian orang-orang yang kemudian enggar bayar zakat. Ketika itu Abu Bakar mengatakan, demi Allah aku benar-benar akan memerangi orang memisahkan antara salat dengan zakat, karena zakat merupakan hak harta. Ya. Ketika itu Umar sempat melarang. Ya, Umar sempat melarang, Abu Bakar, mereka kan masih salat. Nah, kata Abu Bakar tadi apa? Saya akan menghukum orang yang dia memisahkan antara salat dengan zakat, karena Allah menyebutkan salat dengan zakat dalam satu perintah yang sama. Jadi mereka ketika itu mereka tetap sholat tapi tidak mau bayar zakat. Mereka mengatakan kami bayar zakat hanya karena Rasulullah ada saja. Meninggal Nabi tidak ada kami bayar zakat lagi. Maka kata Abu Bakar dengan tegas dia belum mengatakan. Jadi Abu Bakarnya walaupun beliau adalah orang yang lemah lembut tapi tegas. Ya, kalau Umar kan memang orang yang karakternya tegas. Abu Bakar beliau lemah lembut, tapi kalau sudah terkait dengan syariat tegas. Jadi kata Abu Bakar akan diperangi, dan inilah kemudian terjadi peperangan Yamamah yang melawan orang-orang yang murtad, kemudian yang mereka enggan membayar zakat. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau hal ini dijalankan, dijadikan sebuah hal yang menjadi satu yang mengikat, maka potensi zakat di Indonesia akan benar-benar bisa dimaksimalkan. Ketika negara sudah bisa hadir untuk memberikan satu kebijakan terkait dengan kewajiban zakat ini. Karena kalau tidak, selamanya akan seperti ini. Ya, selamanya akan seperti ini. Dengan seperti ini saja Bapak Ibu, potensi zakat di Riau saya sudah lumayan besar. Ya, apalagi kalau ada kebijakan dari pemerintah, itu bisa lebih besar lagi. Kita lihat bagaimana di Riau ini harta-harta wajib zakat ini banyak. Baik itu dari pertanian, pertambangan, itu kan kewajiban zakat semuanya ada di situ. Ya, nanti akan kita bahas terkait dengan apa-apa saja harta yang terkena kewajiban zakatnya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ya, karena kita baru muqaddimah terkait dengan zakat. Ada pertanyaan? Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ya. Terkait dengan zakat nanti ada syaratnya. Syarat wajib zakat yaitu nanti adanya haul. Ya, harta itu sudah dimilikinya selama setahun. Ya, harta itu sudah dimilikinya selama setahun. Jadi tadi ada ketentuannya. Bukan kemudian seorang misalnya menerima uang dalam jumlah banyak. Ya, mungkin dia dapat hadiah mungkin, atau mungkin dapat warisan misalnya, ya langsung dapat warisan 1 miliar misalnya, maka tidak otomatis wajib bayar zakat. Tunggu dulu uang 1 miliar itu awet tidak sama dia, jangan-jangan langsung habis. Ya, jangan-jangan langsung habis, ternyata apa? 1 miliar dia belum punya rumah, dibelikannya ke rumah. Dia mau punya mobil, dibelikannya ke mobil. Dia mau punya usaha, diberikannya buat modal usaha, habis, maka tidak ada zakat. Maka tidak ada zakat, karena tadi belum disimpannya selama 1 tahun. Harta itu harus disimpan selama 1 tahun. Jadi luar biasa aturan Islam itu aturan sempurna Bapak Ibu. Ya, disimpan selama 1 tahun dulu, baru kemudian terkena kewajiban. Karena bisa jadi apa? Ada kebutuhan-kebutuhannya. Ya, nanti akan kita bahas terkait dengan apa saja syarat wajib zakat, diantara tadi haul. Walaupun kemudian pemerintah terkait dengan gaji nanti ada istilahnya zakat profesi. Ya, ini kan sudah diterapkan khusus bagi
kalau PNS sudah langsung potong atas tuh katanya. Ya, ada zakat profesi. Ini nanti ada pula kajian khususnya terkait dengan zakat profesi. Langsung potong, dapat gajian langsung potong sekian. Karena ada hitungannya nanti. Tapi kalau memang harta yang cuma dapat sekali-sekali saja, sekali dapat banyak, maka itu harus ditunggu sampai haul dulu 1 tahun. Kalau misalnya masih tetap harta itu berada di atas nisabnya, maka baru wajib mengeluarkan zakatnya. Kalau ternyata tidak, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Seperti itu. Baik, ada lagi Bapak-Ibu? Ya, nanti akan kita bahas. Ya, silakan. Baik, ya, misalnya suami bersedekah. Kalau itu adalah harta murni punya suami, maka itu zakat punya sedekah punya suami. Ya, misalnya suami sudah mengeluarkan kewajiban nafkahnya, kan kesalahpahaman selama ini, atau ada istilah yang kurang tepat ya, harta suami harta istri. Tidak seperti itu. Di dalam harta suami ada hak istri, itu yang betul. Jadi tidak semua harta suami harta istri. Di dalam harta suami ada hak istri. Kalau suami sudah menunaikan kewajibannya, nafkah segala macam, kemudian suami mengeluarkan sedekah, maka itu pahala untuk dia. Nah, kalau istri kemudian dia mengeluarkan sedekah dari harta dia, itu pahala untuk dia. Tapi kalau istri mengeluarkan sedekah pakai uang suami, harus izin suami dulu. Ya, harus izin suami dulu kalau itu ternyata di luar kewajiban nafkah. Ya, kalau itu termasuk nafkah, ya istri mungkin disisihkannya sebagian nafkah, disimpannya, kemudian disedekahkannya, itu pahala istri, tidak pahala suami lagi, karena sudah menjadi hak istri. Suami ngasih uang ke istri, uang nafkah misalnya sekian, uang belanja, sama istri ada yang disisihkannya, disimpannya, disedekahkannya, itu pahala punya dia, karena itu sudah menjadi hak istri. Tapi kalau sesuatu yang punya suami, maka kalau dia bersedekah itu pahala untuk dia. Ya, kecuali tadi kalau pas dia bersedekah diniatkan untuk istrinya, maka bisa. Tergantung lihat nanti Pak. Jadi mau bersedekah diniatkan, ini pahala untuk istri saya, boleh. Ya, boleh. Itu tidak ada larang. Baik misalnya masih hidup atau sudah meninggal, boleh-boleh saja seorang meniatkan pahala untuk orang lain. Seperti itu Pak. Jadi pahala bersama, menjadi pahala bersama. Ya, ketika itu harta bersama, Bu. Contoh misalnya mereka punya penghasilan, kemudian penghasilan itu diberikan ke suatu barang, masing-masing suami istri punya penghasilan. Misalnya dia dibelikannya motor untuk seorang, disedekahkannya, ya sudahlah kata istri, ini pakai uang saya sebagiannya, disedekahkannya, ya maka bersama dia tanpa niatkan, karena tadi ya ada komunis. Atau misalnya ketika suami belum kewajiban nafkahnya ditunaikannya, tapi kemudian sudah menyedekahkan sebagian hartanya, ya, dan ternyata di situ ada harta kewajiban nafkah di situ, maka bisa masuk tuh, ya kan, bisa masuk. Contoh Ali bin Abi Thalib, ketika beliau pergi ke pasar, disuruh sama istrinya buat apa? Beli makanan untuk kebutuhan keluarga. Apa sama Ali bin Abi Thalib diinfakkan semuanya. Ini luar biasa ibu-ibu. Mungkin gimana ibu-ibu kalau kayak gitu punya suami ibu? Suruh pergi ke pasar beli belanja untuk kebutuhan makan, di rumah tidak ada makanan, untuk makan. Sampai pas tengah jalan ada orang minta, Ali bin Abi Thalib diinfakkannya semuanya. Pulang tidak bawa apa-apa. Pas pulang cerita ke istri nanya, Fatimah, mana? Tidak ada bawa apa-apa. Tidak ada, tadi ada orang minta di jalan, saya kasih semuanya. Apa kata Fatimah? Saya pun akan melakukan hal yang sama kalau posisi kamu. Tapi kemudian kata Fatimah, ya cuman, ya coba kamu pergilah ke pasar, carilah apa yang bisa dimakan untuk keluarga. Jadi Ali keluar lagi, Bapak-Ibu. Jadi beliau pulang untuk menyampaikan laporan ke istrinya bahwasanya tidak beli apa-apa. Maka tadi pahala bersama tuh. Kalau itu pahala bersama, istri dapat pahala karena ada hak dia itu. Ya, seperti itu ya. Kalau ternyata memang itu termasuk nafkah wajib, kemudian diinfakkan, istri mendapatkan pahala dari itu walaupun tidak diniatkan.
Baik Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya, bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak pada tempatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.